akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Naikkan
Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti baik-baik aja kan? Iya, ibadah hari ini bersama Kak Feve dan Kak Kia, Tapi Kak, ini siapa Kak? ada teman baru ya? Kayaknya, iya nih kayaknya. Namanya siapa ya kira-kira ya Kak? Yaudah yuk kita ajak kenalan aja. Yuk kita sambil nyanyi adik-adik, kita tanya namanya. Nanti jawab ya. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yeay, kita udah kenalan nih. Coba kita tanya lagi ya. Adik-adik kira-kira inget gak ya? Adik-adik namanya siapa? Iya bener banget Kak. Siapa Kak? Dina. Hai Dina. Halo Dina. Apa kabar Dina? Kabar aku baik-baik saja. Dina umur berapa sih Dina? Dina umurnya 7 tahun. Coba Kak tanya Kak. Coba dong Dina, sapa adik-adik juga. Oke, halo teman-teman, apa kabarnya? Aku Dina, hari ini mau ikut ibadah, boleh nggak teman-teman? Boleh dong. Oh, aku senang sekali bisa beribadah sama teman-teman semua yang ada di rumah. Yeay. Kita nyanyi bareng-bareng ya Dina. Oke, Sama adik-adik. oke. Tapi sebelumnya Kita doa dulu. kita doa dulu. Jadi adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kami pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah abi hari ini. Kiranya Engkau yang pimpin ya Tuhan Yesus. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk berdiri adik-adik, kita nyanyi. Siapa di sini laskarnya Kristus? Pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Jangan menembak. Saya tidak
capek belum? Belum. Coba tanya lagi, Kak. Dina, Apa? sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita ngapain? Kita nyanyi lagi, Kak. Oke, Dina seneng nggak nyanyi-nyanyi di sini sama adik-adik sama kakak-kakak? Senang banget nyanyi terus. Asik. Kita nyanyi dulu ya sebelum dengerin firman Tuhan adik-adik. Iya, Kak. Ayo. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa ya adik-adik. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati agar firman-Mu dapat menjadi rema buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Dina. Oke, Kak. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat berjumpa lagi di hari Minggu yang luar biasa. Adik-adik hari ini sudah membawa hati yang luar biasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini saatnya adik-adik kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema minggu ini adalah kepandaian harus disertai karakter yang baik. Nah adik-adik, kenapa kepandaian harus disertai karakter yang baik? Karena kepandaian itu sesungguhnya adalah pemberian dari Tuhan. Dan semua yang dari Tuhan pasti baik adik-adik, betul? Nah, orang-orang yang mengenal Tuhan seharusnya berkarakter baik. Demikian adik-adik, kakak percaya adik-adik sudah diberikan kepandaian oleh Tuhan. Makanya adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini supaya adik-adik berkarakter juga baik yang menyukakan hati Tuhan. Tetapi adik-adik, mengapa ada orang-orang pandai juga yang berkarakter tidak baik? Ya, kenapa adik-adik? Karena mereka lupa bahwa kepandaian mereka berasal dari Tuhan. Apalagi mereka mulai sombong dan melupakan Tuhan adik-adik. Mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang ingat bahwa semuanya itu dari Tuhan diberikan kepada mereka. Dan mereka menjadi anak-anak yang tidak takut. Dan akhirnya bahkan melawan sama Tuhan. Tahu adik-adik melawan? Disuruh berdoa rasanya males. Baca Alkitab udah gak pengen lagi gitu. Nah seperti itulah anak-anak yang sudah ingin tidak dekat dengan Tuhan. Dan biasanya anak-anak yang tidak dekat dengan Tuhan, karakternya akan sangat tidak baik. Adik-adik, kakak mau ajak ingat-ingat adik-adik yuk. Siapakah tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berkarakter baik? Nah adik-adik mesti ingat nih, banyak tokoh-tokoh, tapi ada beberapa. Salah satunya kakak mengingatkan adalah Daud. Masih ingat Daud? Daud adalah anak muda yang tampan, yang dipercaya Tuhan, diberikan kepandaian, bahkan kekuatan. Bagaimana Daud akhirnya berani sekali waktu berperang melawan Goliat yang badannya besar. Tetapi dikalahkannya Goliat dan membuat bangsa Israel menjadi kuat dan percaya diri.
untuk perang melawan bangsa Filistin. Nah adik-adik, Daud punya teman karib adik-adik, namanya Yonatan, anaknya Saul. Padahal adik-adik tahu, Saul adalah raja yang membenci Daud, bahkan ingin membunuh Daud. Tetapi Daud tetap mengasihi anaknya Saul, yaitu Yonatan. Ini dia, orang pandai, orang hebat, tetapi tetap berkarakter baik. Nah, siapa lagi adik-adik? Yusuf. Masih ingat bagaimana Yusuf, seorang muda juga, dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur, kemudian dijual ke orang-orang Mesir untuk dijadikan budak. Maka jadilah budak Yusuf di Mesir. Dan kemudian karena kebaikan dan kepandaiannya nih adik-adik, Yusuf naik menjadi orang kepercayaannya Potifar. Tetapi Yusuf akhirnya masuk penjara. Karena apa? Karena tante Potifar ganggu Yusuf. Dan Yusuf tetap tidak mau. Dia berkarakter baik untuk tetap setia pada tuannya. Yaitu siapa? Tuannya Potifar. Nah adik-adik, tetapi Tuhan tetap baik. Tuhan memelihara dan Tuhan memberkati Yusuf. Yusuf yang pandai ini akhirnya diberi kesempatan oleh Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan nomor 2 di Mesir. Semua bangsa-bangsa yang saat itu terkena wabah datang ke Mesir untuk minta pertolongan. Dan keluarga Yusuf yang membuang dan menjualnya juga datang. Apakah Yusuf membencinya adik-adik? Apakah Yusuf ingin menghukum mereka? Tidak. Yusuf pandai, Yusuf hebat. Tetapi karakternya tetap baik. Dia menerima keluarganya, saudara-saudaranya, dan tidak membencinya adik-adik. Itu luar biasa. Masih ingat lagi? Daniel yang kawannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang hebat ini. Daniel adalah orang-orang muda yang dibuang ke Babel adik-adik. Tetapi di sana dia mau disekolahkan lagi. Masuk ke dalam sekolah raja. Di sana diberikan makan oleh raja. Tetapi mereka menolak karena makanan yang dibuat raja itu tidak cocok dengan mereka. Mereka mengatakan, aku tidak mau dinajiskan oleh makanan itu. Nah, adik-adik, akhirnya apa? Yusuf menolak makanan raja dan dia mau makanan sehat. Hanya sayur-sayuran dan air putih adik-adik. Tetapi lihat hasilnya apa? Tetap badannya menjadi besar dan dia menjadi sehat. Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan itu membuat iri orang-orang di sekitarnya. Akhirnya orang-orang yang iri hati ini mencari cara bagaimana cara jalannya. Supaya Daniel ditangkap adik-adik. Akhirnya diminta kepada raja supaya dalam waktu tertentu jangan ada orang boleh minta kepada siapapun kecuali kepada raja. Dan apa untuk menjebak Daniel? Karena Daniel setiap hari datang kepada Tuhan, dia berdoa. Waktu Daniel sedang berdoa, ditangkaplah dan diserahkan kepada raja. Rajanya sebenarnya nggak pengen begitu adik-adik. Raja sedih. Tetapi karena sudah ketentuan dan hukum yang sudah ditetapkan, masukkanlah Daniel ke dalam gua singa. Sekali lagi, orang pandai berkarakter baik, dia selalu dilindungi Tuhan. Daniel gak masalah tuh di gua singa. Dia main-main sama singa sampai akhirnya dia dikeluarkan. Dan Daniel tetap menjadi orang yang luar biasa. Adik-adik masih ingat satu lagi. Kakak mau ingatkan satu lagi tentang Paulus. Paulus namanya adalah dulu Saulus. Saulus adalah orang yang menganiaya semua murid-murid Yesus. Dianiaya oleh Paulus. Dia begitu jahatnya. Tetapi ingat adik-adik, kenapa? Karena Paulus belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi seketika waktu adik-adik di dalam perjalanannya, si Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu besar sinarnya sampai dia tidak bisa melihat lagi. Dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan sejak saat itu adik-adik, si Saulus ini menjadi orang yang mulai bertanya-tanya siapakah orang berbicara dan siapakah Yesus. Sampai dia mengerti dan ingat pada akhirnya orang pandai seperti Saulus yang berubah nama menjadi Paulus setelah dia bertobat. Dia menjadi orang yang mengajar tentang Tuhan Yesus, tentang kerajaan surga. Dia menjadi rasulnya Tuhan. Nah adik-adik, itu tentang orang-orang yang baik. Ada nggak adik-adik tokoh di dalam Alkitab yang pandai tapi karakternya nggak baik? Kakak mengingatkan salah satunya adalah Absalom. Masih ingat Absalom? Absalom adalah anaknya Daud. Dia pribadi pemuda yang tampan, rambutnya panjang, tetapi karakternya tidak baik. Bayangin, dia seorang anak raja ingin membunuh sendiri ayahnya. Siapa adik-adik? Daud. Daud ingin dibunuh oleh Absalom sehingga dikejar-kejar dan Daud melarikan diri. Tetapi pada akhirnya Absalom yang berkarakter tidak baik harus mati tergantung di pohon karena pada saat dia berperang rambutnya yang panjang terurai tersangkut di pohon terbantin adik-adik. Dan matilah Absalom di sana. Siapa lagi adik-adik masih ingat murid Tuhan Yesus?
yang namanya Yudas. Yudas itu murid, pilihannya Tuhan. Tetapi karakter tidak baik. Padahal Yudas orang pandai. Dia menjadi bendahara, pemegang uang. Tetapi dia datang kepada imam-imam dan menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan dia datang ke Taman Getsemani untuk mencium Tuhan Yesus dan mengatakan, Guru, sebagai suatu tanda apa? Bahwa siapa yang aku cium, kata Yudas, itulah Tuhan Yesus. Tangkap dia. Dan itulah yang kejadian. Pandai boleh pandai, tapi karakternya tidak baik. Adik-adik, yang terakhir siapa adik-adik? Adik-adik masih ingat yang menangkap Tuhan Yesus? Bukan orang jahat, adalah imam-imam besar yang dipercaya di rumah Tuhan. Tetapi dia yang menangkap, dia yang menganiaya Tuhan Yesus. Kemudian siapa lagi? Ahli-ahli Taurat yang sering bertentangan. Mereka adalah orang-orang pintar tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka hanya memperkatakan tetapi tidak melakukan. Demikian juga orang-orang Farisi yang selalu taat untuk melakukan tradisi-tradisi agama mereka, tetapi sama, mereka adalah orang-orang yang berkarakter tidak baik. Nah adik-adik, banyak anak-anak yang pandai, tetapi bagaimanakah karakternya? Nah adik-adik, kakak juga pengen adik-adik memiliki suatu karakter yang baik. Tadi contoh-contoh dari Alkitab. Nah saat ini adik-adik, kakak pengen sampaikan, ada nggak karakter-karakter anak yang tidak baik? Seperti apa sih kak karakter anak-anak yang tidak baik? Kakak mau sampaikan. Salah satunya adalah apa? Mencuri. Itu adalah karakter yang tidak baik adik-adik. Memiliki barang yang bukan miliknya, itu adalah karakter yang tidak baik. Apalagi menyontek. Kenapa dia menyontek? Padahal anak-anak ini diberikan Tuhan adalah anak-anak yang pintar, hebat dan luar biasa. Tetapi dia malas, dia tidak mendengarkan papa mamanya, dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang yang ketakutan dan untuk bisa pintar dia maunya menyontek. Ini karakter yang tidak baik adik-adik. Apalagi melawan orang tua. Siapa adik-adik yang masih suka melawan orang tua? Kalau dikasih tahu sama mama begini, wah, atau berteriak. Sama seperti anak-anak itu kepada papa dan mamanya, atau kepada kakaknya, atau tidak mau mendengarkan. Aku nggak mau mendengarkan. Ini karakter anak-anak yang melawan, karakter yang tidak baik adik-adik. Apalagi adik-adik masih tahu ya kata gosip. Gosip itu artinya suka ngomongin orang adik-adik, menjelek-jelekin teman, membuat teman menjadi menangis sedih. Padahal itu cerita belum tentu benar. Nah, ini adalah satu karakter yang tidak baik. Suka bergosip adik-adik. Kakak berharap adik-adik di sini nggak ada yang suka bergosip ya. Oke adik-adik, apalagi? Nah ini kebiasaan anak-anak sekarang. Berkelahi. Waduh adik-adik, siapa yang suka berkelahi? Jangan berkelahi sama orang lain, sama teman. Kadang-kadang sama adiknya, sama kakaknya. Lihat tuh gambarnya. Adik-adiknya bagaimana berkelahi sama kakaknya, bahkan sama teman-temannya. Ini karakter yang tidak baik adik-adik. Nah adik-adik, kakak sekarang mau ajarkan. Kalau tadi ada karakter yang tidak baik, ada nggak karakter anak-anak yang baik? Ada adik-adik. Ngapain? Karakter yang baik adalah anak-anak yang rajin belajar. Dia mau selalu belajar, dia mau pintar karena dia tahu aku ini anak pandai yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu aku terus akan belajar untuk menambah wawasan ilmu supaya nanti berguna di masa yang akan datang. Anak-anak berkarakter baik, dia pasti rajin belajar adik-adik. Apalagi anak-anak yang patuh. Patuh sama orang tua, patuh sama guru-gurunya, patuh untuk mendengarkan apapun juga. Bagaimana dengan adik-adik? Taat nggak? Patuh nggak? Kalau disuruh apa-apa langsung melakukan? Nah, jangan melawan lagi sekarang. Supaya adik-adik tahu membedakan mana karakter yang baik dan mana karakter yang tidak baik. Apalagi adik-adik karakter anak yang baik. Baik hati. Tahu baik hati? Dia suka memberi. Dia tidak pelit. Dia tidak gampang marah. Bahkan bukan hanya kepada manusia loh adik. Kepada hewan juga gitu. Kalau ada hewan kelihatan kelaparan, dia memberi makan. Kalau kepada orang-orang yang susah, dia mau terus memberi. Pokoknya dia melakukan yang terbaik. Kalau dia punya sesuatu sama temennya, dia mau berbagi. Itu karakter anak yang baik. Dia punya selalu kebaikan hati untuk saling berbagi. Apalagi rajin membantu orang tua. Gimana adik-adik? Rajin gak bantu papa mama? Adik-adik suruh bantuin mama cuci piring gak? Potong sayur kalau mau masak. Jangan-jangan cuma gerecok-gerecokin atau bahkan kalau disuruh mama bilang ini, nanti ma, aku lagi tanggung, lagi main game. Wah, seperti itu. Adik-adik jangan. Bantu mama, lagi cuci piring. Kalau perlu ngepel, ma, aku bisa bantu nggak? Itu anak-anak yang rajin membantu orang tua adalah anak yang berkarakter baik. Sejak awalnya adik-adik. Dan yang terakhir adik-adik, apalagi karakter yang baik. Anak-anak yang selalu berdoa. Anak-anak yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ini
karakter yang luar biasa. Adik-adik lihat bagaimana anak-anak sungguh-sungguh berdoa. Waktu memuji dia nggak melihat ke kanan ke kiri, dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Mereka berdoa sungguh-sungguh, segala pujian diberikan buat Tuhan. Pokoknya dia nggak mau lagi temannya ikut main-main, nggak ada adik-adik. Adik-adik bisa lihat gambar yang kakak tunjukkan bagaimana mereka menjadi anak-anak yang begitu sungguh-sungguh saat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Itulah adik-adik karakter anak-anak yang baik. Adik-adik mesti tahu bahwa begitu banyak yang tadi kakak berikan contoh mulai dari tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang pandai dan berkarakter baik, tapi ada juga orang-orang pandai yang berkarakter tidak baik. Kenapa ditulis di Alkitab? Supaya kita belajar. Makanya baca Alkitab adik-adik. Karena dari Alkitab kita bisa belajar dari tokoh-tokoh. Ada tokoh-tokoh yang hebat, ada tokoh-tokoh yang kelakuannya seringkali mengecewakan Tuhan. Dan contoh-contoh yang kakak berikan tadi tentang anak-anak yang baik dan berkarakter tidak baik, adik-adik sudah lihat. Yang mana di antara adik-adik? Apakah aku masih suka melawan? Apakah aku masih suka berantem? Apakah aku masih suka bergosip? Adik-adik itu karakter tidak baik. Tetapi apa yang baik adik-adik sudah mendengar tadi. Rajin membantu orang tua, mau belajar. Begitu banyak adik-adik. Termasuk adik-adik rajin berdoa. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat yang memberkati adik-adik. Memberkati orang tua. Dan memberkati semua orang. Jadilah anak yang pandai, yang berkarakter baik. Amin adik-adik. Kakak ulangi. Jadilah anak yang pandai, yang berkarakter baik. Supaya adik-adik menjadi orang yang disukai dimanapun. Terlebih lagi adik-adik menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk melihat Alkitab, membaca ayat hafalan. Satu ayat hafalan disimpan di hati untuk dihidupi. Kakak pengen buka adik-adik dari Amsal 15 ayat 21. Amsal 15 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. 3, 2, 1. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Adik-adik kita ulangi. Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Nah adik-adik, simpan firman di dalam hati dan hidupi. Jadilah anak-anak hebat, anak-anak pandai yang berkarakter baik. Amin. Nah adik-adik, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati dari segala firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini. Dan adik-adik menjadi anak-anak yang diberkati. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau anak-anak yang luar biasa ini telah membawa hati mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka telah memberikan yang terbaik. Dan Tuhan juga telah memberikan kembali buat anak-anak ini hal yang baik. Yaitu firman Tuhan. Yang mengajarkan supaya anak-anak yang pandai ini yang Tuhan sudah berikan bagi mereka menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Pimpin hidup mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, hidupnya menyukakan hati Tuhan. Bahkan setiap orang yang berjumpa dengan mereka akan melihat mereka berkelakuan seperti Tuhan Yesus, penuh kebaikan, penuh sukacita, penuh belas kasihan. Bapak terima kasih, berkati anak-anak ini saat ini sampai selama-lamanya. Dalam pertumbuhan kehidupan apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan berkati orang tua mereka supaya senantiasa dapat menjaga, membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Anak kita, hendaklah Hidupmu tetap di dalam Dia. Halo, shalom adik-adik. Kak Dora akan membawakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Simak baik-baik ya. Selalu mengerjakan tugas dan menghafal ayat hafalan yang diberikan kakak pembina dan langsung dikirim ke grup WhatsApp masing-masing, ditunggu sampai jam 5 sore. Selalu patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan terlebih lagi, jaga kesehatan. Tetap semangat untuk baca firman Tuhan dan rajin belajar. Happy birthday untuk adik-adik yang ulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kalian di masa muda kalian dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. See you. Dina, gimana firman Tuhan hari ini? Seru gak? Bagus banget, Kak. Aku senang sekali dengar firman Tuhan hari ini. Sangat memberkati. Yeay, adik-adik yang di rumah gimana? Pasti seru kan? Pasti dong kak, Pasti seru. tapi hari ini kita harus selesai dulu. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi. Jadi, Kita nyanyi satu pujian dulu ya. ayo kak. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Yeay, sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa Dina. Tuhan Yesus